wanita Allah yang rajin. Hari ini kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana wanita-wanita harus menjadi wanita yang rajin di dalam Allah. Puji Tuhan, rajin itu adalah sifat dari manusia. Rajin itu harus dilakukan berulang-ulang. Tidak bisa hanya sekali-sekali saja. Ini adalah sifat manusia untuk mendapat sesuatu hasil tertentu. Dan rajin itu harus menjadi kebiasaan semua wanita. Dan rajin itu harus menjadi gaya hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita buka. Baca dalam Amsal 31 ayat 13 sampai 15. Di sini dikatakan, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Amin. Di sini dikatakan bahwa ia mencari bulu domba dan rami. Seorang wanita pada zaman itu, pada masa itu, mereka harus rajin karena segala sesuatunya harus disiapkan dari mulai bahan bakunya, dari awalnya, dan semuanya harus dibuat. Mereka harus mengumpulkan bulu domba, mereka harus mencari bulu domba dan rami, dan itu akan menjadi benang, itu menjadi pakaian buat mereka, bisa menjadi alas kaki, bisa menjadi karpet. Dan seorang yang rajin harus dilakukan, harus dari kecil, sejak kanak-kanak. Keluarga harus mengajarkan, wanita harus mengajarkan menjadi orang yang rajin. Bagaimana kita harus mengajarnya? Mungkin dari anak yang kecil, anak-anak di rumah kita harus mengajarkan mereka bangun pagi. Mereka mulai membereskan pakaian mereka membereskan buku-buku sekolah mereka, supaya mereka terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan saya percaya anak-anak yang dilatih dari sejak kecil, mereka akan terbiasa menjadi orang yang rajin. Dan itu gaya hidup. Dan wanita, engkau wajib mengajarkan kepada keluargamu untuk menjadi rajin. Karena rajin itu membuat kita menjadi hidup semangat. Karena orang yang rajin itu pasti orang yang semangat. Karena rajin itu harus dilakukan dengan tekun. Mereka harus giat dan mereka harus bekerja keras. Tetapi jarang orang menyadari bahwa kita perlu rajin. Wanita, engkau dipilih Tuhan. Engkau dipilih Allah secara istimewa untuk menjadi orang yang rajin. Haleluya. Di Titus 2 ayat 35 dikatakan, mari kita sama-sama buka. Titus 2 ayat 3 sampai 5 katakan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Titus katakan orang-orang tua harus mengajarkan kepada perempuan-perempuan muda untuk mereka menjadi rajin mengatur rumah tangganya. Ini salah satunya ajaran dari perempuan-perempuan tua
kepada perempuan-perempuan muda. Jadi wanita-wanita, engkau yang saat ini sudah dewasa, mari ajarkan kepada keluargamu untuk menjadi orang yang rajin. Karena saya percaya saat kita rajin, berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Haleluya. Dan itu harus belajar rajin, tidak bisa dibuat-buat atau pura-pura. Pura-pura rajin, kalau ada orang pura-pura menyapu, pura-pura cuci piring supaya terlihat rajin. Tetapi rajin itu tidak bisa pura-pura. Karena bagaimanapun satu saat akan terlihat. Orang itu hanya pura-pura cari muka supaya terlihat rajin, atau memang sudah gaya hidupnya orang itu rajin. Sudah habitnya dia rajin. Haleluya. Dan dari kerajinan seseorang kita belajar bagaimana dari binatang, semut. Semut itu binatang yang rajin. Ini ayat terkenal sekali. Alkitab bicara tentang semut yang rajin. Di Amsal 30 ayat 25 dikatakan. 30 ayat 25, Amsal 30 ayat 25 dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Haleluya. Semut itu bukan bangsa yang kuat, tetapi dia menyediakan makanannya di musim panas. Satu bangsa yang rajin. Semut yang kecil, yang mungkin banyak sekali kita melihat bagaimana semut itu tidak perlu ada pemimpin, tidak perlu ada penguasa, tetapi mereka itu rajin sekali. Mereka bergerak ke sana kemari tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang perintah, tanpa ada yang berkuasa. Semut bergerak ke sana kemari, ambil makanan saat musim panas, mereka menyimpannya supaya saat datang hujan, saat datang musim hujan, mereka punya persediaan makanan. Saya percaya wanita yang rajin, dia juga belajar untuk bijaksana mengelola kehidupan dalam rumah tangga. Dia rajin. Dia rajin. Dan kita kembali lagi ke Amsal 31 ayat 13. Di sini dikatakan yang pertama wanita yang rajin. Amsal 31 ayat 13 katakan, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dia menyiapkan keperluan keluarganya sendiri. Pada masa itu semua dibuat sendiri. Karpet, pakaian, alas kaki dibuat sendiri. Mulai dari bahan dasar. Luar biasa. Kalau saat sekarang mungkin kita bisa beli di pasar, kita bisa beli di supermarket, kita bisa beli di butik, pakaian-pakaian. Tidak perlu lagi memintal, kita mencari bahan dasarnya, bahan bakunya. Sudah jadi saat ini. Tetapi waktu kita membawa keluarga kita untuk membeli pakaian juga harus didampingi. Suami kita dampingi, wanita mendampingi istri, ibu mendampingi anak-anaknya membeli pakaian. Karena harus dicoba, karena harus dilihat cocok atau tidak untuk anak atau suaminya. Dan inilah yang menjadi hal yang penting buat keluarga, di mana sang istri, sang ibu mendampingi keluarganya untuk mendapat sesuatu yang baik. Pemilihan pakaian yang baik untuk dia kenakan pada hari raya atau hari-hari tertentu atau hari biasa yang memang mereka perlukan pakaian pengganti. Haleluya. Dan yang kedua, wanita yang rajin dikatakan di ayat 15, ia bangun kalau masih malam,
lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Sejak dari bangun pagi, subuh, mungkin seisi rumahnya masih enak tidur, masih terlelap, masih mimpi indah. Tapi sang wanita, seorang istri, seorang ibu, dia harus sudah bangun. Dia mulai sibuk menyiapkan segala keperluan keluarganya. Mungkin sepele kelihatannya, tetapi hal ini harus dia lakukan. Mungkin dia juga masih ngantuk, mungkin dia masih capek, tetapi hal ini harus dia lakukan. Dari bangun pagi, dari subuh, dari semuanya belum pada bangun, dia harus bangun. Dia menyiapkan semuanya, dia menyediakan keperluan keluarganya. Sehingga waktu keluarganya bangun, semuanya sudah siap. Tinggal makan, tinggal bawa bekal. Mungkin yang ke kantor, mungkin yang sekolah, yang kuliah. Mereka tinggal membawanya saja. Mungkin tak terpikirkan oleh sang suami, oleh sang anak, bahwa ibunya berjuang bangun pagi. Karena bangun pagi itu perlu satu semangat untuk mengerjakannya. Kalau tidak ada semangat bangun pagi, semuanya tidak bisa terlaksana. Tidak ada makan pagi, tidak ada sarapan pagi, tidak ada bekal di pagi hari. Inilah yang kadang-kadang disepelekan oleh pasangan dari seorang istri, dari seorang wanita, dari seorang ibu. Kadang tidak diperhatikan, disepelekan oleh suami, oleh anak, anggota keluarganya. Seakan-akan wanita, istri, ibu hanya pembantu yang hanya tinggal disuruh saja. Saat ini engkau wanita istimewa, karena engkau menyiapkan segala sesuatunya untuk keluargamu. Dan itu semangat hidup yang engkau punya. Wanita, engkau luar biasa. Dan ini harus kita pegang terus. Karena menjadi gaya hidup kita. Untuk kita terus punya semangat. Kita rajin melakukan segala sesuatunya untuk keluarga kita. Sekalipun mungkin tidak mudah. Sekalipun mungkin capek. Badan ini mungkin sudah lelah. Seharian kita bekerja dan besok bangun pagi-pagi lagi. Tapi saya percaya wanita Allah harus rajin. Belajar dari semut. Dan sebagai orang tua kita juga menunjukkan bahwa kita rajin. Nanti anak-anak kita, keturunan kita akan melihat perbuatan orang tuanya yang rajin. Sehingga mereka akan meneruskan gaya hidup orang tuanya, gaya hidup ibunya, gaya hidup pasangannya untuk jadi rajin. Dan rajin membuat kita jadi kaya. Kenapa jadi kaya? Karena orang rajin dialah selalu semangat. Apapun yang dikerjakan menghasilkan. Yang kedua, wanita yang rajin. Yang kedua, Amsal 31 ayat 15. Sejak dari bangun pagi subuh, orang-orang tidur, mereka sudah terbangun. Dikatakan dia tak kenal lelah. Dia berusaha memberi dan melayani dengan baik dan merawat keluarganya sejak bangun pagi. Dia bertanggung jawab. Ayat 15b, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Para pelayan yang bekerja di rumahnya diatur dalam pembagian tugas yang baik dan rapi. Wanita yang pandai mengatur diri tentu dapat mengerti hal-hal lain dalam rumah tangganya. Kalau dia memiliki seorang pelayan perempuan, dia harus mengaturnya. Kamu beresin ini ya, kamu beresin ini ya, kamu beresin, yang satu beresin dapur, yang satu beresin makanan, yang satu beresin masakan, yang satu beresin pakaian.
semuanya diatur dengan baik. Kenapa harus diatur dengan baik? Supaya pelayan-pelayan pun tidak saling iri satu dengan yang lain. Sehingga mereka melihat tuannya, nyonyanya bijaksana mengatur kehidupan mereka di dalam rumah itu. Mereka yang bekerja di dalam rumah itu merasakan kenyamanan juga. Semuanya merasakan kehangatan karena ada wanita yang pandai mengatur rumahnya. Puji Tuhan, biarlah hari ini kita belajar satu perkara, wanita yang rajin, wanita yang luar biasa, istimewa Tuhan buat. Karena kalau wanita tidak rajin, keluarganya akan merasakan ketidaknyamanan, tidak merasakan kehangatan keluarga. Karena pagi-pagi mamanya, istrinya belum bangun. Sedangkan mereka harus berangkat kantor, mereka harus berangkat kerja, harus berangkat ke sekolah, ke kampus, belum ada makanan. Tetapi kalau istri yang baik, istri yang rajin, istri yang memperhatikan keluarganya, dia akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya sebelum keluarganya meninggalkan rumahnya untuk melakukan pekerjaan. Hari ini engkau istimewa, engkau dipakai Tuhan untuk menjadi wanita yang rajin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa, kita akan tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa untuk semua wanita-wanita, para istri, para ibu yang menjaga keluarga mereka, yang bertanggung jawab dalam keluarga mereka. Berkati mereka supaya mereka memiliki semangat yang rajin, menjadi gaya hidup mereka, dan mereka terberkati. Keluarganya merasakan kehangatan, merasakan ketentraman. Ada seorang wanita dalam rumah tangga begitu menjaga mereka, bertanggung jawab. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah kami para wanita menjadi wanita-wanita yang kuat, yang rajin di dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati keluarga-keluarga, bahkan wanita-wanita khususnya, supaya mereka kuat. Amin.